nanti ada yang bentuk musannanya sendiri. Nah itu. Kemudian dalam bahasa kita, kamu itu bisa laki-laki bisa perempuan. Dia bisa laki-laki bisa perempuan. Dalam bahasa Arab tidak. Dia kalau laki-laki sendiri bentuknya, kalau dia perempuan nanti juga sendiri bentuknya. Nah ini yang akan kita pelajari, ya. Intinya maksudnya sama, yaitu kata ganti nama. Hanya saja yaitu tadi ada pembagian dalam bahasa Arab. Misalnya contoh, huwa, dia seorang laki-laki. Nanti kita akan jabarkan ya Bapak ya. Anta, kamu seorang laki-laki. Ana, saya. Nah ini bisa laki-laki bisa perempuan. Nahnu, kami. Kami juga bisa laki-laki bisa perempuan. Antum, nah ini ma'ruf ya, sering kita dengar. Ana, antum sudah kita sering dengar dan digunakan. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu seorang perempuan. Dan ini belum lengkap ya Bapak, ini baru sebagian yang diberikan oleh penulis. Maka akan kita lengkapi. Jadi total keseluruhan kata ganti nama ini ada 14. Ada 14 terbagi dari sisi nanti pembagiannya ada orang ketiga, kata ganti untuk orang ketiga, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang pertama. Ini ma'ruf ya. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Ini dulu kita sudah juga belajar di sekolah gitu ya. Jadi orang ketiga itu yang dibicarakan. Orang kedua lawan bicara. Orang pertama pembicara. Ya. Jadi memang berhubungan dengan bahasa kita. Kita juga harus paham itu. Ya, karena menjelaskannya itu apa? Penjelasan dari isim domir itu juga nanti kembali ke situ. Nah, ya sekarang kita lihat apa saja bentuk-bentuk dari domir-domir ini. Pertama, domir itu nanti terbagi dari sisi bentuknya di dalam kalimat. Ada yang dia nanti berdiri sendiri, ada yang dia nanti bersandar. Nah, dalam bahasa kita nggak ada ini, ya. Jadi maksudnya contoh tadi dia, misalnya dia seorang laki-laki, nanti ada bentuk dia berdiri sendiri, ada bentuk dia bersandar, ya. Jadi ad-dhamir. Ad-dhamir kata ganti nama tadi ya, terbagi kepada dua nanti. Yang pertama munfasil, ad-dhamiru al-munfasil. Munfasil ini terpisah. Terpisah maksudnya dia berdiri sendiri. Di dalam kalimat dia bentuknya berdiri sendiri, tidak bersambung kepada kata sebelum atau sesudahnya. Itu maksudnya terpisah. Kemudian nanti ada al-muttasil. Muttasil ini bersambung.
Yang perlu difahami dari bersambung itu bukan harus bersambung huruf. Bersambung di sini maksudnya bersandar, ya, bersandar secara makna. Sekarang kita lihat dari bentuk yang munfasil dulu. Pertama huwa. Huma, hum. Huwa, huma, hum. Ya, sengaja agak rapat Pak, nanti nggak cukup ke bawah. Kemudian hiya. Huma, hunna. Ya, ada pembagian tadi disebutkan. Jadi ada tiga. Huwa, huma, hum. Ini kata ganti. Saya singkat kata ganti. Kata ganti orang ketiga. Orang ketiga laki-laki. Untuk laki, untuk jenis laki-laki. Ya. Ini tunggal, ini dua, ini jamak. Kemudian hiya, huma, hunna. Ini kata ganti. Orang ketiga juga, tapi perempuan. Satu, dua, jamak. Artinya dia satu orang, mereka berdua, mereka banyak. Tapi ini laki-laki, ini perempuan. Kemudian selanjutnya anta. Kelihatan enggak nih Pak? Ini nggak bisa dihapus ini yang ini. Dibersihkan dulu maunya nanti. Kemudian sekarang anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ingat, ini apa? Kelompok yang munfasil. Jumpa mereka, nanti mereka adalah domir, kata ganti nama, yang mereka berdiri sendiri dalam kalimat. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum, kata ganti orang kedua, laki-laki. Orang kedua itu yang diajak bicara. Ya. Anti, antuma, antunna, kata ganti orang kedua, perempuan. Juga terbagi dari sisi jumlah tunggal, musanna, jamak. Laki-laki, tunggal, musanna, jamak, perempuan. Antunna, ya. Tulisannya mungkin kalau kurang kelihatan. Kemudian selanjutnya
ana dan nahnu. Kata ganti orang pertama, laki-laki dan juga perempuan. Ana dan nahnu. Jadi orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang pertama cuma dua macam. Dia bisa ana bisa laki-laki, bisa perempuan. Nahnu bisa laki-laki, bisa perempuan. Terus perbedaannya, kalau orang ketiga laki-laki dan perempuan, orang kedua laki-laki dan perempuan, ada jumlah musannanya sendiri. Bentuk musannanya sendiri. Ada bentuk musannanya. Orang pertama tidak ada. Terus bagaimana nanti kalau dia pembicaranya dua orang, nanti dia masuk nahnu. Kami itu bisa berdua, bisa banyak, kan gitu kan? Tapi kalau ana itu tunggal, ya. Nah, ini bentuk-bentuk dhamir yang nanti dia jadi ada 14, 6, 12 tambah 2, 14. Jadi ini mereka adalah bentuk-bentuk dhamir yang nanti di dalam kalimat berdiri sendiri, tidak bersandar kepada kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Dan dia, ingat sekali lagi, kita sedang membahas dhamir ini adalah bentuk kelompok isim mabni. Apa itu? Tidak berubah. Jadi cukup langsung hafalkan. Berbeda dengan isim mu'rab, mungkin agak kesulitan karena dia berubah-ubah. Kalau isim mabni tidak berubah, maka ya sangat disayangkan kalau kita nanti tidak mengetahui isim mabni, ya, padahal dia tidak berubah. Kemudian selanjutnya sekarang kita pindah kepada muttasil. Ingat Bapak, ini hanya bentuknya saja. Maksudnya tatkala dia berpisah bentuknya seperti ini, nanti tatkala dia bersambung juga memiliki bentuk sendiri. Adapun maknanya sama antara berpisah atau bersambung. Ya. Sekarang yang muttasil, hu. Maksudnya huwa, saat dia nanti bersambung bentuknya hu. Ya, bentuknya hu. Artinya sama, dia seorang laki-laki. Kalau saat dia berdiri sendiri bentuknya huwa, saat dia nanti bersambung dengan kata lain, tentunya bersambung itu kepada kata sebelumnya, bukan sesudahnya, Pak, ya. Bersandar, ingat bersandar, bukan bersambung secara apa. Bersandar itu pasti kepada kata sebelumnya. Kemudian huma, tetap huma. Untuk huma sama bentuknya tatkala berpisah dan bersambung. Hum juga sama bentuknya hum. Kemudian hiya akan berubah menjadi ha. Hiya akan berubah menjadi ha. Kemudian huma tetap huma. Kemudian hunna juga sama, tetap hunna. Kali lagi, ini sama tadi Bapak-bapak pembagiannya. Ini orang ketiga untuk laki-laki, ini orang ketiga untuk perempuan. Tunggal musanna jama', tunggal musanna jama'. Ya, kalau diluruskan ini maksudnya. Ya, digariskan. Kemudian anta ini akan berubah menjadi ka saat dia bersambung. Kemudian antuma akan berubah menjadi kuma saat dia bersambung. Kemudian antum akan berubah menjadi kum. Selanjutnya anti akan berubah menjadi ki. Antuma akan berubah menjadi kuma, sama ya tadi. Kemudian antunna akan berubah menjadi kunna.
Kemudian selanjutnya ana akan berubah menjadi ya. Selanjutnya nahnu akan berubah menjadi na. Hanya saja ya nanti ada dua bentuk ya Bapak. Ada ya sukun, ada ya itu nanti kadang dia sukun, kadang dia fathah. Ya. Atau tambah satu lagi. Kadang dia bentuknya ni. Ada tambahan ni. Mananya sama. Apa tadi? Ini bentuk tatkala bersambung dari ana. Ana tadi artinya saya. Berarti ini semua artinya saya. Ya. 6. Ini bentuk tatkala nanti domir-domir munfasil bersambung atau bersandar. Ya. Jadi contoh misalnya huwa ghaniyun. Jadi ini terpisah. Dia orang kaya. Tapi hadza misalnya contoh di sini abuhu ghaniyun. Artinya sama. Huwa sama hu. Apa artinya tadi? Dia seorang laki-laki. Tapi pemakaiannya berbeda. Kalau ini sekarang bersandar kepada abu, kalau ini berdiri sendiri. Jadi enggak boleh abu huwa. Enggak boleh abuhu huwa, tapi pakai yang bersambung. Abuhu, bapak dia seorang laki-laki itu ghaniyun, kaya. Kalau ini dia seorang laki-laki kaya. Ini dalam pemakaian. Ini yang maksudnya tadi apa? Berdiri sendiri, ini bersambung. Jadi bukan bersambung huruf, tapi bersandar kepada kata sebelumnya. Ya, jadi ini untuk karena makna mutasil ini memang bersambung, ya. Maksudnya apa? Bersandar, ya. Nah itu. Sekarang kita tuliskan makna dulu, ya. Jadi huwa dan abu artinya dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua laki-laki. Bukan dia berdua Pak ya, tapi mereka berdua. Enggak ada dia berdua. Ya. Mereka berdua. Laki-laki. Kemudian hum, mereka banyak. Ya. Nah, perhatikan maknanya harus dihafalkan. Artinya sama, hanya saja terkala berdiri sendiri dengan bersambung berbeda bentuk. Ya. Itu tadi. Kemudian hiya. Sekarang pindah ke perempuan. Dia seorang perempuan. Hiya atau ha saat bersambung menjadi ha. Ya. Kemudian
Huma juga sama. Jadi untuk perhatikan ada sama ini, laki-laki dan perempuannya sama huma. Tapi membedakannya nanti di mana? Di kalimat. Di sana nanti kita bisa membedakan apakah huma di sana laki-laki atau perempuan. Mereka berdua laki-laki, berdua perempuan. Huma. Ya. Kemudian hunna, mereka banyak. Perempuan. Ya. Jadi perhatikan tadi laki-laki dan perempuan, mana tunggal, mana musanna dan mana jamak. Sekarang orang kedua, kamu yang diajak bicara. Orang kedua itu yang diajak bicara, lawan bicara, kamu, ya. Kamu atau engkau bahasa di sini, ya. Jadi anta ataukah. Kamu seorang laki-laki. Anta ka. Kemudian antuma saat bersambung kuma. Kalian berdua. Laki-laki. Jadi kalian berdua, bukan kamu berdua. Bagaimana tadi ini, mereka berdua, bukan dia berdua. Ya. Kemudian antum berubah menjadi kum, kalian banyak. Kalian banyak laki-laki. Antum kum. Lanjutnya anti dan ki. Kamu seorang perempuan. Antuma huma. Jadi sama juga, orang kedua sama laki-laki dan perempuannya. Antuma antuma. Huma huma. Huma huma. Huma huma. Tapi membedakannya nanti di kalimat. Tapi Bapak harus tahu mana tadi orang ketiga huma. Kalau orang kedua kuma, ya. Belakangnya ma ini, cuma depannya beda. Kalau ini hu, ini ku, ya. Itu perbedaannya. Kemudian antuma kuma, kalian berdua perempuan. Antunna kunna, kalian banyak perempuan. Selanjutnya orang pertama, ana nahnu. Ana saat bersambung berubah menjadi ya, ya. Nanti akan saya jelaskan kapan dipakai ya, kapan sukun, kapan fathah, kapan ni, ya. Ana saya atau aku. Nahnu kami atau kita, ya.
Di ini ada 14 Bapak, diperhatikan. Pertama dihafalkan saja langsung karena ini isim mabni, dia tidak berubah bentuk. Hafalkan mana yang munfasil, mana yang muttasil. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Saat bersambung, hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ya, na, ya. Ini hafalkan saja semua. Boleh salah satu ya, na, ya. Nanti dia bisa ya sukun, bisa nih. Ya. Jadi sekali lagi ini jenis isim, ini adalah tentang isim domir, kata ganti nama. Ada 14, terbagi kepada 2 bentuk nanti, munfasil, muttasil. Ya, berpisah dan bersambung. Atau Bapak kalau mau menghafalkannya berpasangan juga boleh. Huwa, hu.